Nama aku Elman, aku di catatan Si Boy berperan sebagai Emon. Hampir mirip kan Elman Emon. Jadi sebenarnya aku itu ikut casting seperti orang-orang yang lain juga. Jadi katanya casting Emon ini ada banyak yang di casting. Terus udah kayak gitu, waktu nggak salah aku bulan April di casting, katanya Mei bakalan dikontak untuk reading kalau keterima. Nah itu udah bulan Juni, tiba-tiba aku ditelepon lagi disuruh recasting. Aku juga bingung waktu itu kok sudah katanya Mei gitu mau dikontak, rupanya Juni dikontak gitu. Terus akhirnya recasting sama Mas Hanung Bramantio langsung. Terus sorenya aku dikabarin, oh ya kamu jadi Emon gitu. Terus aku yang kayak terus aku nanya ya, jadi beberapa cast udah reading duluan. Jadi aku ya tag along aja gitu, join mereka gitu. Agak challenging, tapi akhirnya karena castnya juga sangat profesional dan aku belajar banyak dari mereka, belajar banyak dari acting coachnya. Jadi akhirnya aku bisa ya mengeksekusi menjadi Emon gitu. Aku semuanya udah tahu. Terus udah gitu mamaku itu dulu pencinta film Indonesia, pencinta musik Indonesia tahun 80-an. Jadi dia selalu memperkenalkan ke aku ya, ke anak-anaknya kalau lagu-lagu tahun 80-an tuh begini, film-film tahun 80-an tuh begini gitu. Dan jadinya aku juga dapat vibe-nya ketika aku mau jadi main di catatan Si Boy gitu. Aku bilang aku soft lah ya, lebih soft, bukan yang kayak demen berantem gitu, bukan sih, tapi kayak aku lebih yang lebih soft boy aja ya, ada flamboyannya. Aku kadang-kadang menunjukkan sisi feminin juga, sisi maskulin juga gitu, jadi in the middle lah gitu. Nah kalau Emon ini dia udah ada sisi femininnya, terus dia juga heboh. Nah aku tuh nggak selalu selamanya heboh, itu yang agak challenging karena kan kadang-kadang jadi Emon ini melelahkan gitu, karena setiap acting setiap scene tuh harus buat orang ketawa, setiap acting, setiap scene juga harus heboh, jadi kadang-kadang drain banget energi gitu jadi Emon. Sebenarnya pas tahu yang jadi baunya itu Angga, aku juga wow, dia kan maksudnya udah berpengalaman sekali gitu. Terus udah kayak gitu pemain-pemainnya yang lain pun juga memang orang yang udah biasa di dunia acting gitu. Jadi aku pertama sempat pressure juga, apalagi memerankan sebagai Emon yang dulu diperankan oleh Mas almarhum Didi Petet gitu. Lalu aku cuman bisa, ya udahlah aku harus bisa belajar banyak dari mereka, terus udah kayak gitu ambil ilmunya dari mereka, terus ya udah aku aku aplikasikan ketika apa yang udah aku latihan kan gitu, atau habis itu aku aplikasikan di depan kamera. Iya, aku sama Boy karena kan Boy itu sahabatan banget sama Emon kan, sama Andi juga gitu. Jadi aku deket banget sama Angga jadinya. Terus kita saling suka bertukar pikiran gitu. Terus dia sangat profesional juga. Jadi ketika nggak ada tuh yang dia juga bisa ngasih feedback. Nggak ada tuh yang kayak lo kan anak baru kayak lu junior senior gitu, nggak ada sih gitu. Jadi kayak ya enak aja pas main sama Angga, acting bareng sama Angga ya, it was fun gitu. Pas ngeliat trailernya sendiri kayak oh my god ada aku gitu ya, kayak aku ngerasa kayak aku bangga juga karena yang aku dari nol banget, terus udah kayak gitu dengan digedek, dilatihanin sama acting coach semuanya, sama Mas Hanung juga. Akhirnya aku bisa gitu memberikan performa yang baik. Merasa minder enggak sih, cuman lebih ngerasa ini kesempatan yang nggak boleh aku sia-siakan gitu. Kapan lagi kan, emang impian aku tuh nggak pernah ada sih untuk acting, tapi
di belakang pikiranku tuh kayak seru kali ya kalau main film gitu. Jadi pas aku dapet kesempatan untuk memerankan sebagai Emon di Catatan Si Boy, yang Emon aja udah ikonik, terus disutradarai juga oleh Mas Hanung Bramantio, dan pemain-pemainnya juga yang keren-keren, yang emang jago gitu aktingnya. Jadi aku bilang aku harus bisa selevel mereka gitu, apapun caranya gitu. Rupanya seseru itu gitu. Ada challengingnya pasti ada, tapi ketika pas udah di depan kamera semua tuh udah hilang gitu. Karena aku tuh anaknya sebenarnya ekspresif banget, dan kadang-kadang di sini di dunia nyata gitu kan kita nggak bisa selalu mengekspresikan diri kita, harus ada yang kependem. Nah di depan kamera itu aku yang mengekspresikan semuanya gitu. Jadi aku bisa mengeluarkan unek-unekku, aku bisa mengeluarkan gaya yang begini, gaya yang begitu. Jadi rupanya acting itu seseru itu gitu. Dan pas udah selesai ada yang kayak finally udah selesai selama 1,5 bulan gitu kan. Terus pas udah beberapa bulan abis syuting, aku ngerasa kayak kangen ya syuting ya gitu. Aku sampai bilang ke manajerku kayak kangen deh syuting gitu. Ya ketagihan, karena aku ketagihannya pas di depan kameranya ya gitu. Aku sebenarnya juga nyanyi. Ya aku juga nyanyi dan content creator juga. Pasti itu akan aku lakukan karena kan emang aku dari kecil udah nyanyi, udah sekolah musik dan segala macam. Tapi aku baru menemukan hobi baru gitu, yaitu acting, dan aku pingin menjadikan ini sebagai profesi juga, yang pastinya aku mau mengasah skill acting aku terus juga, dan aku juga pengen belajar terus. Jadi aku pengen ini aku mau buat jadi sebagai profesi ketiga kali ya gitu. Dan udah ada sih beberapa tawaran, jadi kayak tapi aku pengen fokusnya di Catatan Si Boy dulu. Punya acting dan nyanyi itu mereka tuh sebenarnya seni yang berbeda ya. Sama-sama mengekspresikan diri, acting juga mengekspresikan diri, bernyanyi juga mengekspresikan diri. Tapi kalau bernyanyi itu cuman ada satu ekspresi kan, pokoknya kita menyanyikan satu lagu, ya ekspresinya cuman itu aja. Nah kalau acting itu kan tentang kehidupan ya, itu gambaran tentang kehidupan. Jadi di dalam satu scene itu kadang ada yang marah, di dalam satu film itu ada yang marah, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang nangis dan segala macam gitu. Dua-duanya punya keseruan sendiri menurut aku gitu. Yang pastinya aku selalu bertukar pikiran sama teman-teman cast Catatan Si Boy, sama Mas Hanung juga sebagai sutradara Catatan Si Boy, dan kemarin juga ada acting coachnya. Jadi aku tuh sampai sekarang masih kontak-kontakan sama mereka kayak kira-kira kalau memerankan ini bagus nggak, apa yang harus digali dari diri aku gitu. Dan pastinya aku juga sekarang lagi nyari-nyari acting school yang kayak gitu-gitu sih. Menurut aku ini blessing ya. Jadi orang mengenal aku sebagai Emon, apalagi Emon itu seseorang yang ikonik gitu. Dulu tuh susah banget mencari pengganti Emon. Kan dulu juga banyak tuh ada ya menjadi Emon, ada yang menjadi Emon, dan itu tuh sebenarnya susah banget. Kalau sampai orang sekarang ingetnya aku si Emon, berarti kan aku berhasil gitu memerankan sebagai Emon. Nah, ya aku bersyukur sih gitu. Cuman ketika mau pamannya ditawarin ada film lain, ya aku harus bisa melepaskan Emon itu gitu. Itu challenge-nya. Aku itu suka banget, dan aku tuh suka banget aku tuh pengen mendapatkan karakter yang strong gitu. Misal nih ya, orang di Jakarta tapi orang dari kampung, atau yang punya aksennya kental gitu, mungkin aksen Jawa, aksen Medan, atau mungkin aksen orang-orang Tionghoa gitu. Aku pengen banget sih gitu untuk mendapatkan itu, soalnya kan untuk melepaskan yang dulu-dulu, peran aku yang dulu itu harus bisa memenangkan hati penonton gitu dengan skill-skill baru gitu.